LG V50 ThinQ yang sekarang harganya hanya sekitar 1 jutaan aja, menurut gue ini kalau misalnya kalian nyari DAP yang bagus tapi bisa untuk HP utama, di harga 1 jutaan sih nggak ada yang lebih bagus dari LG V50 ThinQ. So mari kita langsung review HP yang legend dan tua ini di tahun 2025. Halo guys, nama gue Stam dari StuffTech dan mari kita langsung review si LG V50 ThinQ. Seperti biasa, semua link mau itu webper atau HP ada di deskripsi semua. Nice. Jadi untuk harga dan speknya kita langsung aja bahas. Harga sendiri kalian bisa nyari di e-commerce, udah agak langka sih, tapi kalau misalnya kalian dapat bisa cari di harga 1,8 sampai 1,2 juta. Sorry, 1,7 juta maksud gue. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri, bakal singkat aja, ini dia speknya pakai 855. Terus dia udah UFS 2.1, udah Type-C 3.1, jadi udah kenceng banget. Baterai 4000 mAh, bisa wireless charging, 10 watt, 16 watt fast charging. Dan juga dia sudah pakai POLED walaupun masih 60Hz. Oke, bagaimana untuk desain dan displaynya? Desain sendiri, gue suka banget desain belakangnya LG V50 atau V series karena ini tuh bener-bener flash banget ya. Dia desain belakangnya tuh bener-bener nyatu banget. Kayak semuanya tuh kayak satu blok. Kameranya tuh nyatu sama badannya, nggak ada bold sama sekali. Kelihatan clean banget belakangnya, gue masih suka. Ada fingerprint di belakang juga, favorit gue. Dan desain depan ini memang udah agak tua, dia pakai notch, kayak notchnya Zenfone 5Z. Dan bezel bawah agak tebal, tapi at least udah full screen lah ya. Desain depan sih udah agak tua, tapi ya, it's alright. Dan bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Ini sayangnya HP-nya walaupun OLED tapi nggak bisa terang banget. Jadi di siang hari memang agak gelap tapi masih usable. Cuma memang agak gelap daripada HP sekarang yang harganya 2-3 jutaan sekalipun menurut gue. Karena HP sekarang jago banget ya masalah terang. Nits-nya tuh udah ribuan. That's pretty good. Cuma sayang ini masih jelek menurut gue. Nah, untuk kualitas displaynya sendiri, tapi kalau bisa buat nonton, ini udah cukup bagus. Warna dia lebih ke arah cool. Jadi warnanya lebih kebiruan dan gue lumayan suka sih ini kayak warna HP iPhone gitu ya. View angle bagus, layar masih jernih, kontras juga oke walaupun agak sedikit terlalu kontrasti tapi it's okay dan masih clear dan jernih, enak untuk nonton. Sama juga untuk si biometriknya. Jadi untuk biometrik sendiri dia itu favorit gue, bagus banget, ada di belakang, tradisional tapi di belakang. Posisinya itu posisi paling bagus menurut gue. Dan kecepatannya karena OS LG bukan tercepat, jadi memang agak mikir dikit seperti di B-roll. Tapi overall ini sangat reliable dan jarang banget salah ya. Nggak kayak fingerprint zaman sekarang yang under display kayak optical sama ultrasonic yang sering banget salah. Di sini tradisional menurut gue sampai sekarang pun masih bagus. Gue harap sih masa depannya under display bisa sebagus tradisional ya. Anyway, next kita bahas faktor terbesar dari HP ini yaitu dari audionya. Tapi sayangnya bukan dari speaker, karena ini speakernya gue bisa bilang jelek banget. Ini speakernya menurut gue sih masih lebih bagus HP 2 jutaan zaman sekarang. Ini dual speaker tapi suaranya madi. Walaupun vokalnya oke kedengeran, tapi kalau di high volume dia kerasa distorted ya, kerasa distorted banget. Dan pretty much mid-range nggak ada mundur, ini hanya bass dan vokal. Masih enjoyable sih, at least nggak ngelekit, tapi ya kurang bagus ini memang speakernya. Dan yang paling bagus menurut gue sih dari si headphone-nya. Ini headphone jack quad deck-nya absolutely amazing. HP quad deck, dia deck-nya nggak cuma bagus, tapi amplifier juga bisa ngedrive headphone yang berat sekalipun dengan ease, nggak ada masalah. Gue pakai headphone atau IEM SIM Gold aja di volume 30 udah keras banget, dan itu volume statnya sampai ratusan loh, sampai 150 kalau nggak salah. Jadi bisa spesifik banget, itu yang gue suka dari LG V series ya. Jadi ini deck-nya seperti adik-adik dan kakak-kakak V series lainnya, amazing banget. Dan tadi untuk speakernya, ini dia sampel speakernya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail gimana kualitas buriknya si speaker ini. Check it out. Nah terus gue mau bahas Nah terus gue mau bahas bagaimana untuk si kamera quality. Karena cukup bagus loh ternyata, nggak cuma dari audio tapi kameranya juga oke banget. Ini kameranya dia triple kamera, main kamera 12, kamera telephoto 12 2x, dan kamera ketiga ultrawide 16 megapiksel. Kamera depan dia ada 8-5 megapiksel, ada 2 kamera, dan bisa ngerekod di Full HD 60 dan kamera belakang tadi 4K 60. Untuk foto sendiri di ketiga kamera tersebut sebenarnya oke banget ya, terutama main kamera dan telefoto ini udah bagus banget. Masih di harga 1 jutaan, ini pretty much kayak HP 3 jutaan ke atas lah untuk zaman sekarang kalau mau dibandingin. Kontrasnya oke, dynamic range-nya bagus,
dan juga detailnya bagus, walaupun warna ini lebih ke arah warm, tapi kayak jadi ke Samsung ya, tapi detailnya masih oke, masih clear ya, gue masih suka lah sama fotonya. Tapi memang ultra wide-nya tuh bisa kelihatan ya, agak jelek ya. Dia sangat sensitif dengan cahaya, gampang banget blurry, dan juga kurang bagus menurut gue sih dibanding sama telefoto dan main kameranya. Night mode juga cukup bagus, bisa kita lihat masih cukup terang, cukup usable dipakai, dan masih cukup bagus. Dan selfie juga bisa kita lihat, bagus ya ini, surprisingly walaupun 8 megapiksel. Kontrasnya oke, detailnya ya biasa aja, karena 8 megapiksel masih bagus, dan overall sih foto oke banget. Nah, video recording dia bisa 4K 30 atau 4K 60, tapi gonta-ganti lensa hanya di 4K 30. Jadi ini dia sampelnya di 4K 30 fps dan 60 fps, 30 fps buat nge-simulasi gonta-ganti lensanya. Menurut gue sih kualitas videonya masih bagus banget di harganya. Check it out. Oke, nah ini video recording pakai resolusi 4K 60 fps di LG V50. Kelemahannya dia hanya bisa nge-record maksimal 6 menit aja, dan ini tuh nggak bisa gonta-ganti lensa. Tapi stabilisasi nyala semua ya, jadi masih oke. Cuma yang bisa kita dynamic range, dia kalau ngeliat ke bawah blown out banget, harus difokus gini baru muncul lagi. Tapi overall sih video untuk harga 1 juta menurut gue udah acceptable banget, bagus banget malah. Dan untuk 4K 30 seperti ini. Nah ini dia untuk 4K 30 fps, dan kalau 4K 30 ini bisa recording selama mungkin, dan bisa gonta-ganti lensa pakai 2x dan pakai ultra wide. Mantap ya. Jadi 4K 30 menurut gue sweet spotnya, stabilisasi juga bagus, cuma dynamic range masih agak aneh ya. Harus ngeliat banget, kalau ke bawah dia langsung banyak blown out. Tapi overall it's good di harganya, dan kita langsung aja ke gaming performance yang lumayan solid. Dan untuk si gaming performance, ini juga yang cukup bagus. Surprisingly, dia RAM cuma 6GB dan pakai 855 yang menurut gue chipset cukup panas ya. Tapi bisa kita lihat itu gue main game Wuthering Waves di settingan, memang itu settingan Pertamax Ultra Performance full rata kiri FPS 60. Ini cukup bagus ya. Ini kelemahannya mungkin kalau dilihat hanya dari rame aja agak lagging, jadi karena suka stutter. Tapi untuk semua sendiri sih cukup bagus, cuma kalau banyak sesuatu going on di layar seperti di B-roll, itu memang jadi banyak stutter gara-gara kurang RAM. Dan untuk HP juga dia memang cukup panas, tapi nggak sampai unbearable, dan performance juga nggak turun-turun banget. Jadi untuk main game berat kayak gue masih oke lah untuk daily commission, tapi lebih dari itu gue sih kurang rekomend. Dan bagaimana untuk main game rhythm? Game rhythm ini enak banget, karena layarnya juga ini nggak besar banget, jadi buat para jempol player mantap juga. Main Bondori di difficulty tinggi sekalipun bisa kita lihat enak banget, nggak ada touch delay, nggak ada audio delay, mantap lah pokoknya. Ini oke banget, audio mantap, game rhythm juga mantap. Cuma memang untuk UI experience ini menurut gue ada plus minusnya. Minusnya pertama, ini untuk Android masih di Android 11 ya. Tapi plusnya, performance day to day-nya bisa kita lihat cukup smooth. Ini kayak HP 3-4 jutaan lah gue bisa bilang. Buka aplikasi cukup smooth, switching masih oke, multitasking juga masih usable banget. Jadi untuk UI experience menurut gue ini memang udah nggak kayak HP flagship, tapi masih smooth, masih kayak HP 3-4 jutaan. Which is amazing. Untuk harganya sekarang 1 jutaan ya. Dan juga yang pastinya banyak penasaran, ini kita lihat aja di RM Info. Banyak penasaran dia di White Color Gamut True, mantap, HDR10+, dan sudah Widevine L1. Jadi enak ya nonton Netflix. Dan selanjutnya bagaimana untuk baterai? Baterainya hanya 4000 mAh yang kelihatan kayak kecil, tapi karena dia layarnya kecil dan juga hanya 60 Hz, jadi masih cukup tahan 4000 mAh baterai. Satu hari untuk yang umur baterai udah tua gini masih oke. Dengan pemakaian N10 gitu ya, hanya sosial media dan YouTube, ambil foto dikit, dengerin lagu mostly, itu ya bisa lah dapat sekitar 5-6 jam setengah scan on time, sisa baterai 20%. Jadi baterai life menurut gue sih masih solid. Cuma memang charging speed-nya ini lama banget karena hanya 18 watt ya, dan agak cepet panas di sekitar 50% ke atas. Nah, cuma segitu aja videonya. Ini gue video cepat aja karena kita udah berapa kali nge-review ini, jadi ini hanya recap aja. Mungkin kalian lebih suka video yang lebih cepat kayak gini, komen di bawah. Jadi sebelum kita tutup videonya, kelemahan HP ini yang gue rasa setelah pakai ini hanya di speakernya aja sih menurut gue. Speakernya memang agak kurang nyaman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film di HP ini, colok aja HP quad deck-nya biar langsung high quality audio karena speakernya dog shit banget. Tapi selain itu di harga 1 jutaan sih, ini oke banget ya. Selisihnya dengan LG V60 600 ribuan masih cukup jauh. Jadi kalau misalnya kalian nggak peduli sama LG V60 yang pakai 865, ini masih oke banget. Jadi konklusinya, kalau misalnya kalian punya duit 1 jutaan dan kalian audiophile, ingin HP kedua, ini absolutely recommended. Untuk HP kedua ini amazing banget, baterainya masih awet, untuk foto-foto oke, untuk cadangan kamera mantep banget, recording juga bisa 4K 60, gaming juga masih oke, dan untuk HP utama pun gue rekomend, tapi untuk HP utama sih daripada HP X Intel, mendingan HP resmi aja yang aman-aman. Tapi kalau misal kalian YOLO, ini untuk HP utama juga mantep banget, seperti yang tadi gue bilang di sebelumnya.
semua masih oke banget, hanya speakernya aja kelemahannya. Jadi, gue sih overall sangat rekomen ini di 2025 at least bisa bertahan lah sampai 1-2 tahun ke depan, menurut gue. So, cuma segitu video reviewnya. Jangan lupa dan subscribe. Kalau misalnya kalian suka video yang lebih cepat kayak gini, bisa komen di bawah. Kalau ada rekomendasi juga bisa komen di bawah. By the way, gue IG-nya sekarang aktif lagi, jadi follow my IG di bawah. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, semua ada di deskripsi, termasuk wallpaper Camellia yang sangat wow. Jadi, thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Sorry kalau gue ngomongnya cepet, by the way. Bye.